Shalom, selamat kasih Tuhan. Hari ini Selasa, pukul 19.00 WIB, kita ketemu lagi dalam acara IQ Live. Mari kita bersama-sama kita siapkan hati kita siapkan diri kita masuk untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Dan saya yakin bahwa ibadah pada malam hari ini, saya berdoa semoga hadirat Tuhan boleh nyata, menjangkau setiap kita, menjangkau dimanapun kita berada, tanpa terhalangin screen yang ada di depan kita, atau keterbatasan-keterbatasan yang lain. Dan saya yakin kuasa Tuhan, baik online maupun gak online, akan tetap sama. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebab Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Bawa segenap jiwa kami Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Haleluya. Mainkan pujian bersama-sama sekali lagi. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Sebab kekuatanku hanya dalam-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Baik, kita sembah Dia bersama-sama. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Siap hati kami Tuhan,
Sebab Kaulah kekuatanku, hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Sebab itu ku yakin Kau hadir di sini, Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sebab ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yes Lord. Senap hatiku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Senap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sebab ku yakin Kau hadir, Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan kesembuhan, kesembuhan. Amen. Terjadi di sini. Katakan kelepasan, kelepasan. Terjadi di sini. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Sebab kami yakin kuasa-Mu Tuhan menjangkau setiap kami, Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan menembus setiap batas-batas yang ada, Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab kuasa-Mu Tuhan sanggup untuk memerdekakan kami, Tuhan. Amin. Kuasa-Mu Tuhan sanggup untuk menjamah setiap kami, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Syukur, haleluya, 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 haleluya. Syukur, syukur. Syaralama, ralama, 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 syaralama, yalama. Hiralama, ralama, ralama, yalama, ralama, ralama, yalama. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur, syukur. Haleluya, haleluya. Syukur, haleluya. Jamah setiap kami, Tuhan. Roh Kudus, jamah setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya,
Haleluya. Haleluya. Sharalawaralawaralawaralawaralawa. Sharalamayalabalaba sharalawaralamayashana. Haleluya. 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 Yes Lord. Haleluya. Sebab Kau Allah yang sanggup Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau sumber kemenangan kami Tuhan. Kau sumber kelepasan kami Tuhan. Haleluya. Yes Lord. Haleluya. Oh haleluya. Syaralabalama syaralawaralawaralawarala. Kiralawaralawaralawaralawarala syaralawaralama syana. Oh. Kami yakin Kau hadir. Haleluya. Haleluya. Ubahkan kami Tuhan. Haleluya. Pulihkan kami Tuhan. Yes Lord. Kau baharui Roh Kudus Kau jamah jemaat-Mu Tuhan. kami. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, biar kuasa Tuhan nyata dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur Tuhan. Shikapapapapa syaparalaparalaparala. Sebab kami tahu kepada siapa kami berharap Tuhan. Yes. Sebab kepada kami tahu kepada siapa Tuhan kami belum mendapatkan kelepasan Tuhan. Kami tahu Tuhan kepada siapa Tuhan kami mendapatkan kekuatan Tuhan. In your name, Jesus. Yes Lord. Haleluya. 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 Yes Lord. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Syukur Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar kuasa Tuhan bekerja lewat firman-Mu Tuhan. Biar kuasa Tuhan bekerja lewat hamba-Mu Tuhan, Pastor Jeffrey Tresna Tuhan. Biar kuasa-Mu Tuhan boleh menjangkau setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami ucap syukur Tuhan, kami ucap syukur Allahku, sebab Kau yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk setiap kami yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Kami secara live, langsung Tuhan, ataupun saya jemaat Tuhan yang akan mengikuti kemudian Tuhan. Biar kuasa-Mu boleh menyempurnakan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Segala puji syukur dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita tunggu Pastor Jeffrey. Halo Pastor Jeffrey, selamat malam. Shalom. Ya, shalom. Shalom. Malam dan Malam. Ya, malam. Siap. Mantap. Mari, Pastor, silakan Pastor. Soalnya kedengaran jelas, Oke. Pastor. Oke. Apakah Apakah suara saya terdengar dengan baik? Ya. terdengar dengan baik ya? Terdengar dengan baik ya? Oke. Bentar Saya pastikan dulu karena ada feedback. feedback. Feedback ya. Iya. Oke. Tes 1. Oke, terdengar ya ini ya? Oke. Selamat malam semua rekan-rekan yang sudah bergabung malam hari ini. Dan tentunya selamat malam buat Dani dan Hendra ya, dan semua teman-teman Alive dari Gereja GSJA dan semua teman-teman yang sudah join bergabung malam hari ini. Dan terima kasih buat waktu kesempatan boleh kembali hadir menyapa Anda semua, dan senang boleh kembali ya sharing malam hari ini. Dan masih dalam bulan Agustus ya, dan topik bahasan kita malam hari ini tentunya
sangat erat kaitannya dengan namanya kemerdekaan, ya. Bahkan Undang-Undang Dasar 1945 bilang kemerdekaan itu adalah hak setiap bangsa, ya. Ya. Kemerdekaan itu adalah hak setiap orang, gitu ya. Nah, di tengah-tengah kita meyakini dan kita mempercayai bahwa memang kemerdekaan itu adalah hak setiap orang. Tidak jarang ya orang kemudian pada akhirnya salah memaknai ya tentang kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang sesungguhnya. Ya, dan setiap orang, bahkan semua orang pasti ingin bebas, ingin merdeka. Kalau ada pertanyaan yang ditanyakan kepada kita hari ini sama, lebih enak PSBB atau nggak PSBB gitu ya. Ya, lebih enak di karantina ya atau dikasih kebebasan ya. Saya yakin nggak perlu berdoa ya, nggak perlu tanya Tuhan. Setiap orang pasti dengan cepat dan lugas akan menjawab. Ya, nggak perlu untuk berpikir, setiap orang pasti menjawab ingin segera, ingin bebas merdeka gitu ya, tanpa diikat, tanpa dikendalikan oleh apapun. Nah, inilah yang menjadi problem dalam kehidupan orang percaya hari-hari ini ya. Ada begitu banyak dari kita memaknai atau mengartikan kemerdekaan itu dengan cara yang salah ya. Nah, malam hari ini mari kita akan sama-sama lihat sebenarnya apa sih perspektif Alkitab berkaitan dengan merdeka. Ya, kemerdekaan itu sebenarnya apa? Beberapa orang selalu mengidentikan kata kemerdekaan dengan kebebasan. Ya, beberapa orang lagi mengidentikan kata kemerdekaan sebagai sesuatu yang tanpa batas. Ya, bebas sama dengan tanpa batas. Bebas, merdeka, tanpa batas. Nah, mari kita lihat sebenarnya justru Alkitab tidak mengajarkan bahwa kemerdekaan itu bebas semau kita. Kebebasan itu bukan berarti tanpa batas. Nah, kita akan lihat sama-sama malam hari ini, dan untuk memulainya, ya ada 3 poin penting malam hari ini, dan saya berdoa, saya berharap kebenaran ini jadi panduan kehidupan kita, kaitannya dengan kemerdekaan yang sesungguhnya, yang Tuhan mau. Dan percayalah, saat saudara memahami konteks kemerdekaan dari apa kata Alkitab, ya pada akhirnya ketaatan jadi sesuatu yang sangat biasa. Ketaatan jadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Makanya ada begitu banyak dalam kehidupan kita, ketaatan itu jadi alat barter. Ya, orang yang tidak memahami kemerdekaan di dalam Kristus menjadikan ketaatan sebagai alat barter. Ya, berapa banyak dari kita tanpa kita sadar, kita selalu bilang ini, kalau saya taat, saya akan menikmati apa yang saya rindukan. Kalau saya taat, saya akan menikmati apa yang saya inginkan. Ya. Nah, berhati-hatilah dengan kalimat-kalimat itu. Karena pada akhirnya, begitu ketaatan itu jadi alat barter dengan bahasa-bahasa yang tadi, kita jadi nggak siap pada saat Tuhan mengizinkan apa yang kita taati itu nggak berbuahkan hasil. Ya. Benar ya? Lalu kemudian, ya, kita lebih menuntut, ya, kita lebih minta tuntutan daripada tuntunan. Ya, kita lebih mendahului tuntutan, sementara Tuhan kasih tuntunan, kita minta tuntutan. Makanya tabrakan kita dengan Tuhan. Bagi Tuhan, tuntunan jauh lebih penting, sementara bagi kita, tuntutan jauh lebih penting. Makanya nggak pernah sinkron, nggak pernah klop antara kita dengan Tuhan. Kacamata Tuhan, Tuhan pengin menuntun kita. Kacamata kita, kita menuntut Tuhan melakukan sesuatu berdasarkan ketaatan kita. Makanya coba lihat, orang yang menjadikan ketaatan sebagai alat barter gampang kecewa. Ya, orang yang menjadikan ketaatan sebagai alat barter, makanya begini, spirit yang pertama kali muncul adalah sangat berorientasi kepada hasil bukan proses. Gitu. Taat sih memang taat, tapi nggak betah dengan ketaatannya. Ya, akhirnya apa? Nuntut Tuhan. Sementara Tuhan pingin nuntun kita. Sementara kita nuntut Tuhan. Makanya tabrakan terus. Nah, malam hari ini kita akan melihat, ya, kira-kira kemerdekaan yang sejati itu di perspektifnya Tuhan gimana. Ya, teman-teman percaya nggak? Saudara percaya nggak? Keinginan yang kuat selalu menghasilkan tindakan yang kuat. Ya, saya yakin itu. Jadi kalau hari-hari ini kita belum bertindak, itu artinya kita belum punya keinginan yang kuat. Setiap keinginan yang kuat, itu melahirkan tindakan.
Jadi coba malam hari ini, semua hal yang kita rindukan, semua hal yang kita doakan, terus kita nggak bertindak, itu problemnya itu di mana? Problemnya itu pada keinginan kita. Makanya gini, begitu seseorang itu nggak bertindak, berarti problemnya di keinginan. Sebaliknya, waktu tindakan-tindakannya salah, pasti keinginannya juga salah. Makanya berhati-hati dengan keinginan saudara, ya. Karena kemerdekaan di dalam Kristus, itu bukan berarti keinginan semau kita. Nah, itu sebagai prolog saya malam hari ini, ya, supaya teman-teman dapat gambaran bahwa kemerdekaan itu jangan disalahartikan. Nah, hal yang pertama kaitannya dengan kemerdekaan. Nah, sebelum poin yang pertama, saya rindu banget, ya Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman semua, melihat dari kitab Galatia pasal yang kelima. Saya akan bacakan buat rekan-rekan, buat teman-teman dari kitab Galatia pasal yang kelima, ayat pertama. Ya, Galatia pasal yang kelima, ayat pertama, Alkitab di kitab Galatia menulis, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus, wow, di sini nggak ditulis Kristus akan memerdekakan kita, enggak. Ya, tapi kata yang dipakai itu kata telah. Berarti itu katanya, berarti itu tensisnya itu sudah terjadi. Setuju ya Dan ya, Hendra ya? Berarti itu udah lewat. Nah, artinya gini, yang sudah selesai, jangan kita upayakan lagi. Ya, Tuhan udah selesai, kita masih mengupayakan. Tanpa kita sadar, ya, banyak hal dalam kehidupan kita, tanpa kita sadar gini, di atas kayu salib, Yesus itu udah selesaikan. Sementara kita masih mengupayakannya, yang sudah selesai. Konyol nggak? Ya, kita mengupayakan sesuatu yang sudah selesai, sementara Tuhan udah menyelesaikannya. Nah, di sini dikatakan ini, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, nah dampaknya coba, karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi sebelum saya masuk pada poin-poin yang penting malam hari ini, 3 poin, saya mau dasari dulu, nggak apa-apa, agak lama di prolog, ya. 3 poin paling 10 menit selesai, ya. Saya sengaja mau brainstorming lama di sini, ya, karena begitu teman-teman, Bapak Ibu Saudara udah ngalamin terobosan di introduce-nya, di pengenalannya, di perkenalannya, itu akan menolong, ya, untuk kita masuk pada poin. Pahami dulu gini, bahwa ternyata kerinduan Tuhan memerdekakan kita, itu Tuhan itu minta supaya kita berdiri teguh. Jadi rupa-rupanya, orang akan sangat sulit berdiri teguh, kalau dia nggak pernah sadari, dia itu orang merdeka. Ya. Oke? Kita nggak akan pernah bisa berdiri teguh, bahkan kalimat berikutnya berkata, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kalau kita nggak pernah sadar, kita ini merdeka. Ya? Banyak dari kita gini, kita itu statusnya merdeka, tapi gaya hidupnya masih dijajah. Ya? Kita ini kalau ditanya, udah merdeka belum? Merdeka, gitu ya. Gampang kan? Apalagi 17 Agustus kemarin. Merdeka, merdeka. Ya? Gampang mengucapkan kata merdeka, tapi tanpa kita sadar, kita ini masih dijajah. Nah, di menit-menit awal sekali lagi, saya mau ungkapkan sama teman-teman, sama Bapak Ibu, bahwa sadari bahwa gini, Tuhan itu kepingin kita itu berdiri teguh. Dan ternyata, orang yang bisa berdiri teguh itu adalah orang yang sadar gitu. Dia itu udah merdeka gitu. Dia udah merdeka. Jadi gini, nah nanti kita akan bahas kenapa orang masih tertuduh. Kenapa masih orang-orang masih hidup dalam ketertuduhan. Nanti kita akan lihat, ya. Tadi Galatia 5 ayat pertama. Nah, saya akan masuk pada poin pertama. Oke? Apa perspektif Tuhan? Ya, apa kata Tuhan? Apa kata Alkitab? Apa kata firman Tuhan tentang kemerdekaan? Ada 3, ya. Ada 3 perspektif Tuhan tentang kemerdekaan. Supaya waktu kita bilang ini merdeka, itu kita nangkap artinya, ya. Ya, biasanya kalau kita bilang merdeka gitu, kita gampang ngomong tapi nggak disertai dengan pemahaman, ya. Oke, kita akan lihat. Yang pertama, Roma pasal yang ke-8 ayat 1. Roma pasal yang ke-8 ayat pertama. Oke, Roma pasal yang ke-8 ayat pertama. Nah, ini menarik ini, ya. Ya. Roma pasal yang ke-8 ayat pertama saya bacakan. Demikianlah sekarang. Wow, demikiannya kapan? Sekarang. Ya, ayat ini nggak jadi powerful kalau nggak ada kata sekarang. Setuju ya? Coba bayangkan, coba kita baca ayat ini kalau nggak ada kata sekarang. Rasa-rasanya kurang nyokot,
ya, ya kurang gigit gitu ya, kurang nendang gitu ya. Bayangkan, demikianlah tidak ada penghukuman. Wah, ya kurang nendang ya. Tapi ayat ini menarik yang saya senang. Kata sekarang diletakkan. Berarti kapanpun kita baca ayat ini, relevan nggak? Relevan. Relevan. Kapanpun kita baca ayat ini, wow, ayat ini update ya. Ayat ini selalu tepat pada waktunya, nggak dimakan waktu, nggak dimakan situasi, nggak dimakan kondisi. Ya, sebab ada kata sekarang. Jadi bayangkan, besok waktu saya bangun pagi dan saya lafalkan, saya ucapkan ayat ini nggak berganti. Demikianlah kemarin, enggak. Jadi kapanpun saya baca, mau 10 tahun dari hari ini, 20 tahun dari hari ini, sampai kemudian di kekekalan, ayat ini berlaku. Nah, hebatnya ayat ini berkata, demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman. Wow, ya, ini kabar baik buat kita semua, ya, bahwa demikianlah sekarang. Sekarang itu kapan? Ya sekarang. Ya, artinya apa? Yang kemarin dosa masa lalu gimana? Udah sekarang, ini sekarang, bukan yang kemarin. Ya, 2 minggu yang lalu, itu 2 minggu yang lalu, yang sekarang. Yang pertama yang saya mau tekankan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang pertama, yang saya mau tekankan adalah gini, tanda utama perspektif Tuhan tentang kemerdekaan adalah gini, orang merdeka adalah orang yang sadar dia di dalam Kristus. Oke? Jadi kemerdekaan kita karena kesadaran kita di dalam Kristus. Makin sadar di dalam Kristus, makin hari makin merdeka. Ya, makanya coba lihat. Coba, makin saya sadar, saya di dalam Kristus. Dalam Kristus. Ada lagunya kan? Ya, in Christ, ya. Di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Kristus. Berarti gini, kehidupan kita itu bukan lagi dipengaruhi oleh Kristus, tapi dikuasai sama Kristus. Amin. Itu dua kata yang berbeda. Itu dua kata yang berbeda. Saya dipengaruhi sama Hendra, sama saya dikuasai Hendra. Beda nggak? Beda. Jadi hari ini sadar bahwa Anda itu bukan dipengaruhi oleh firman Tuhan. Enggak. Saya itu bukan dipengaruhi oleh keadaan. Enggak. Ya, saya itu bukan dipengaruhi oleh Anda dan saya. Enggak. Saya itu dipengaruhi bukan oleh situasi kondisi, tapi saya itu dikuasai oleh Tuhan. Wow, ya, makanya coba lihat, orang yang sadar dia di dalam Kristus, dia dikuasai Kristus, ya selalu optimis dengan kehidupan. Orang yang sadar dia di dalam Kristus, ya, dia akan selalu memandang bahwa Tuhan selalu punya rencana dalam kehidupannya, ya, apapun keadaannya, mau jatuh bangunnya hidup kita, makin kita sadar itu membawa kita makin naik. Makin kita sadar, itu membawa kita makin naik, makin naik, makin naik. Kenapa? Karena kesadaran tadi. Lihat, bagi Tuhan, kesadaran itu penting. Anak yang hilang, itu pulang ke rumah bapaknya, dimulai dari apa? Kesadaran. Sadar. Jadi bukan gini, ya dia tahu, dia punya papa di rumah. Bukan. Kita tahu, tapi kita nggak pernah sadar. Itu berat. Ya, makanya gini, taunya kita itu nggak menuntun kita kepada kebenaran, tapi kesadaran saya itu yang menuntun saya pada kebenaran. Hidup saya dipulihkan itu bukan karena saya tahu Tuhan pulihkan saya, bukan, tapi karena saya sadar Tuhan di dalam saya. Makanya Alkitab bilang, firman ya di dalam aku di dalam kamu, aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Itu artinya apa? Kristus mendominasi kehidupan kita. Nah, itu saya pakai kata penting. Ya, Kristus harusnya menguasai, mendominasi. Jadi hal yang pertama, sadar dulu bahwa saya di dalam Kristus. Sadar bahwa saya di dalam Kristus. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam. Ya. Jadi ya, orang yang sadar dia merdeka di dalam Kristus, mau perkara kayak apapun, itu kuat-kuat aja. Dia kuat-kuat aja. Dia nggak tahu. Orang pada khawatir, orang pada takut. Dia orang yang sadar merdeka di dalam Kristus, itu gini, dia nggak meniadakan fakta. Dia lihat fakta, tapi dia melihat di balik fakta. Bahwa
bahwa Tuhan udah menyelesaikan semua di atas kayu salib gitu. Ya. Makanya kalau teman-teman melihat ada orang yang selalu imannya maju, yang selalu bergerak maju, itu saya yakin ya, orang yang makin sadar dia di dalam Kristus. Dia punya kesadaran di dalam Kristus. Sekali lagi, ayat ini jadi menarik karena ada kata sekarang dan ada di dalam Kristus. Coba bayangkan, kalau saya baca, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang di dalam Jeffrey. Gak menarik. Ya, emang siapa gitu? Jadi di dalam. Wow, kesadaran ini penting. Yang pertama, perspektif Tuhan tentang kemerdekaan adalah kesadaran di dalam Kristus. Makin sadar, makin merdeka. Makin sadar, makin merdeka. Saya mau tunjukkan lagi sebelum masuk poin kedua. 2 Korintus pasal 3. Ayat yang ke-17. Ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya, makanya coba lihat, makin dekat dengan Roh Kudus, makin dekat dengan kemerdekaan. Makanya coba lihat, kenapa kita terkungkung? Ya karena kita jauh dari Roh Kudus bisa jadi. Oke? Jadi yang pertama, sadar kita di dalam Kristus. Yang kedua, balik lagi Roma 8 ayat 1 tadi. Roma 8 ayat 1 tadi. Saya mau kembali poin kedua. Ya. Ya. Wow, ini penting teman-teman ya. Sadarnya kita di dalam Kristus itu kunci ya. Kekristenan itu jadi berbeda dengan keyakinan yang lain. Coba, bedanya di mana? Karena kita di dalam Kristus. Coba, ya. Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Itu satu-satunya pribadi yang berani keluarkan statement itu. Itu cuma Yesus Kristus namanya. Ya, menarik ya. Nah, saya bacakan lagi ayat 1 sampai 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Lagi-lagi kata telah dipakai. Telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Yang kedua, teman-teman. Kalau yang pertama sadar saya di dalam Kristus. Itu perspektif kemerdekaan yang sesungguhnya. Yang kedua, di dalam Kristus yang pertama, yang kedua, tanda utama perspektif kebenaran tentang kemerdekaan ada lagi nih, nggak ada lagi penghukuman, ya, nggak ada lagi penghukuman. Makanya coba lihat, ya, jangan hidup dalam ketertuduhan, jangan hidup dalam kekecewaan, dalam kepahitan gitu ya. Sebenarnya dalam banyak hal, ya, orang itu kering rohaninya itu bukan karena kurang ibadah, loh. Ya, coba. Orang itu kering rohaninya, ya dari ayat ini kita bisa baca. Dari ayat ini, orang yang kering rohaninya itu bukan karena kurang ibadah, kurang pelayanan, bukan. Ya, terus penyebabnya apa orang rohaninya kering? Tertuduh. Hati-hati. Ketertuduhan mengeringkan kerohanian. Ya. Kalau nggak percaya, pernah nggak kita tertuduh? Pernah ya? Begitu worship leader nyanyi di ibadah gereja hari Minggu, udah siap begitu ngangkat tangan. Yang kita ingat apa? Dosa yang kemarin kan? Tertuduh lagi ya. Pendeta naik mimbar, khotbah lagi, tertuduh lagi. Tapi di dalam ibadah loh. Jadi rupanya ketertuduhan itu memang mengeringkan kerohanian. Makanya kenapa Yesus itu bela-belain sembuhkan Petrus. Ya, sebelum dia bilang, gembalakan domba-dombaku. Masih ingat kisah itu? Ya, Yesus bilang sama Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Petrus nangis, ya, Petrus pulih. Kenapa 3 kali? Karena 3 kali Petrus hianati Yesus, sangkal Yesus. Makanya dibayar dengan 3 kali juga. Karena Yesus tahu, selama Petrus masih hidup dalam ketertuduhan, Petrus susah bergerak. Pekerjaan misi susah dibebankan sama dia, susah. Nah, makanya hari ini, yuk buat teman-teman, jangan hidup dalam ketertuduhan. Jangan hidup dalam penghukuman. Ingat, sudah selesai. Saya masih ingat sekali, ya, 7-8 tahun yang lalu, saya melayani seorang homoseksual. Ya, dia terikat 14 tahun, Dani, sama Hendra. Ya, terikat 14 tahun, homoseks, ya. Ya, dan satu waktu, teman-teman, Bapak Ibu, selesai saya khotbah di sebuah tempat, dia samperin saya. Dan kemudian
dia cerita bahwa dia hidup dalam homoseks itu. Nah, tahu nggak teman-teman? Saya cuma minta setiap hari dia renungkan Roma 6 sampai Roma pasal 8. Tiap hari Roma 6 sampai Roma pasal yang ke-8, 6 sampai 8, 6 sampai 8, lalu kemudian ada dalam komunitas, lalu kemudian dia sembuh. Dia sembuh sampai hari ini total ya. Sampai hari ini nolong banget ya. Setiap kali dia mimpin pujian, dia itu tahu ya. Karena pernah satu ketika saya khotbah gitu ya. Waktu itu dia mimpin pujian, udah mau selesai nih, saya mau tutup doa, tiba-tiba worship leader ini yang dulu dia terikat homoseks, dia bisikin saya. Dia berkata, "Jeff, tolong ditantang," dia bilang. Itu ada 4 orang. Wow, 4 orang terikat homoseks. Kalau dia bilang terikat homoseks nggak masalah ya. Masalahnya angka apa? Angka 4. Dan benar tahu nggak? Waktu di mimbar saya altar call, saya tantang. Waktu itu kebetulan pria-pria semua ya. Saya tantang ya. Saya nggak minta mereka maju ya. Berdiri di tempat. Persis 4 orang yang angkat tangan. Ya, 4 orang yang angkat tangan. Ingat, ya, orang yang menang dari ketertuduhan Tuhan akan pakai. Makanya dengar baik-baik teman-teman malam hari ini, ya, tidak ada hal yang buruk, terlalu buruk di masa lalumu. Semua hal yang buruk jadi aset di hari ini. Percayalah, yang mungkin bagi engkau merasa itu paling najis, paling busuk, paling jahat, udah di mata Tuhan itu jadi aset yang bernilai untuk kerajaan Allah. Makanya jangan hidup dalam ketertuduhan, teman-teman. Bangkit ya. Sebab kenapa? Anda sasaran kasih sayang Tuhan. Anda itu sasaran perhatian dan seluruh cinta kasih Tuhan. Makanya yuk, ya, ingat waktu kita jatuh, kita kemudian hidup dalam hal-hal yang nggak sesuai dengan firman. Yang rusak itu cuma hubunganmu dengan Tuhan. Statusmu sebagai anak kekal untuk selama-lamanya. Oke? Kalau hubungan rusak, hampiri Tuhan karena engkau anak. Saya ulang. Kalau statusmu rusak, hubunganmu rusak, ya, karena kita jatuh, otomatis hubungan kita dengan Tuhan rusak, kan? Nah, yang menyebabkan kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah apa? Status saya anak. Status itulah yang membuat hubungan saya pulih. Masih ingat anak yang hilang? Hubungan dengan bapaknya rusak. Setuju ya? Setuju hubungan dengan bapaknya rusak. Yang bikin dia kembali karena apa? Status dia anak. Dan terbukti si bapak memang menantikan anaknya selalu pulang. Terbukti dari mana? Bapak Alkitab bilang bapaknya menunggu. Itu tanda bahwa memang Tuhan itu punya kerinduan untuk melepaskan kita dari keadaan apapun juga. Itulah kemerdekaan yang sejati. Yang kedua, ya, kemerdekaan yang sejati itu bebas atau tidak ada penghukuman. Yang terakhir, yang ketiga, ya. Semoga waktunya cukup. Ya, masih ada waktu ya kira-kira ya teman-teman ya. Masih ya. Oke. 1 Korintus pasal yang ke-10. Yang bagian terakhir, teman-teman, 1 Korintus pasal yang ke-10. Kita akan lihat ayat yang ke-23. 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata, ayat 23, segala sesuatu diperbolehkan. Wow, ya. Masalahnya, ayat ini nggak titik sampai situ ya. Bayangkan kalau ayat ini cuma berhenti di situ. Segala sesuatu diperbolehkan. Ya. Wah, ya, kita merdeka banget. Tapi kalimat berikutnya, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Yang terakhir, yang ketiga, justru kemerdekaan yang sejati itu adalah kemerdekaan dalam batasan. Ya, Merdeka itu bukan bebas seenaknya. betul. Merdeka yang kacamatanya Tuhan. Kemerdekaan itu ada batas, ada batasan. Oke? Nah, kalau ada batasan, di kacamata Tuhan, kemerdekaan itu selalu diikuti dengan yang namanya tanggung jawab. Makanya coba lihat, ini problem, ini bagian ini problem banyak orang. Ya, orang yang tidak memahami kemerdekaan di dalam Kristus, menyebabkan dia berbuat semaunya dia. Ya, pokoknya yang maunya saya ya itu. Nah, sementara bagi Tuhan, kemerdekaan yang sejati itu diimbangi, diikuti oleh tanggung jawab. Ya, makanya coba perhatikan malam hari ini.
pertanyaan saya gini, merdekakah engkau? Kalau teman-teman berkata gini, saya merdeka kok. Pertanyaan saya, apa tanggung jawabmu untuk kerajaan Allah? Kalau kemudian kita nggak mau pikul tanggung jawab kerajaan Allah, kita bukan merdeka itu di dalam Kristus. Anda merdeka semau Anda. Anda bukan merdeka yang sejati menurut apa kata Alkitab. Karena kemerdekaan yang sejati selalu ada batasan, selalu under control, selalu ada responsibility yang harus kita kerjakan untuk Tuhan. Jadi nggak semau-maunya saya. Nah, banyak hari-hari ini, makanya di ayat ini dikatakan, kalau segala sesuatu itu boleh, makanya bukan cuma boleh aja, ya. Jadi ada 3 level di bagian ini, bicara tentang batasan dan tanggung jawab. Level pertama adalah begini, sesuatu itu boleh atau tidak boleh. Oke? Nah, banyak dari kita begitu kita bilang boleh, Alkitab bilang boleh, nah kita berhenti di situ. Apa hanya gara-gara Alkitab bilang boleh berarti kita boleh berbuat seenaknya? Enggak kan? Ada step yang kedua. Ada langkah kedua. Pertama boleh atau tidak. Pertama boleh atau tidak. Yang kedua benar atau tidak. Jangan berhenti di boleh aja. Oke, kalau teman-teman bilang ini, boleh. Kata orang tua saya boleh kok. Kata kakak pembina saya boleh. Oke, masuk level kedua. Benar atau enggak? Benar kok. Firman Tuhan ada ayatnya kok benar kok, saya nggak langgar. Jangan stop sampai situ. Sebab ada level yang ketiga. Di ayat yang 23 tadi yang kita baca. Yang terakhir, yang ketiga itu gini, levelnya gini. Itu membangun atau tidak. Jadi sekalipun boleh, sekalipun itu benar, kalau nggak membangun, ya nggak usah dibuat. Kalau kebanyakan kita kan nggak ya. Loh, di ayat ini jelas loh levelnya. Levelingnya jelas. Boleh atau tidak, benar atau tidak, membangun atau tidak. Nah, kebanyakan kita, Kristen nomor 1. Boleh kok, boleh. Udah tanya sama Kodani, kata Kodani boleh-boleh aja. Nah, ujung-ujungnya, yang disalahkan apa? Kakak pembinanya kan? Kakak pembinanya bilang boleh kok. Lah, pertanyaan saya bukan cuma boleh. Benar atau enggak? Emang kalau boleh berarti itu benar? Enggak kan? Enggak. Gitu. Pertanyaan saya berikutnya. Emang kalau udah boleh, udah benar, itu membangun enggak? Nah, itulah kemerdekaan. Makanya coba lihat. Kemerdekaan itu mengikat sebenarnya. Ya, kemerdekaan itu bukan kemudian bebas melakukan apapun yang kita mau. Bukan. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah kemerdekaan yang diikat, yang dibatasi, yang dikendalikan, yang dikontrol oleh yang namanya tanggung jawab. Dan perhatikan seluruh kisah di Alkitab. Ya, semua kemerdekaan yang Tuhan beri kepada orang-orang yang Tuhan pilih, Tuhan selalu ikat pakai tanggung jawab. Oke? Semua pelajari Alkitab. Mulai dari Abraham, mulai dari Daud, mulai dari Yosua, Musa, sampai seterusnya itu. Semuanya ada ikatan tanggung jawab. Ada ikatan batasan-batasan yang Tuhan mau. Bayangkan sebentar, kalau kita bermain sepak bola tanpa ada batas. Kita leluasa bermain nggak? Enggak. Jadi sebenarnya, kabar baiknya, kalau hari-hari ini, bosmu di kantor kasih batasan, batasan itu sebenarnya menyelamatkan kita. Percayalah. Ya. Kalau hari-hari ini kita diikat oleh aturan, sebenarnya jangan benci aturan. Aturan justru menyelamatkan kita. Ya, hari-hari ini kemudian ada buat teman-teman yang masuk dalam pemberitaan. Wah, ya biasanya kan ini ya. Wah, nggak boleh ini, nggak boleh itu misalnya. Itu gini, terimalah dengan sukacita. Kenapa? Karena pemimpin kita sementara menjaga kehidupan kita. Itulah kemerdekaan. Ya, itulah kemerdekaan yang sejati. Nah, saya mempercayai bahwa kemerdekaan itu waktu saya sadar, saya di dalam Kristus. Makin sadar saya di dalam Kristus, makanya coba lihat. Makin terus-menerus, kita makin merasa gini, ketaatan itu jadi hal yang gampang. Nggak lagi hal yang sulit. Kenapa? Karena kita udah memandang ketaatan itu bukan alat barter, tapi saya taat, karena itu menyenangkan hati Tuhan. Sesimpel itu. Ya, udah sesimpel itu. Jadi bukan gini, maaf. Ya,
Saya juga rada mengkritisi pesan-pesan di mimbar ini biasanya ya. Ya, kalau saudara taat melakukan firman, saya setuju ini, saya setuju. Tapi mesti seimbang. Makanya saudara akan menerima 10 kali lipat, 20 kali lipat. Nah, pertanyaan saya, kira-kira begitu kita taat, kita nuntut nggak kalimat itu? Kita nuntut kan? Nah, sebenarnya ketaatan itu bukan melepaskan tuntutan. Ketaatan itu melepaskan tuntunan. Ya. Makin saya taat, saya makin dituntun. Oke? Jadi bukan nuntut. Ya Tuhan, mana janjimu, saya udah taat. Tuh kan gitu ya. Nah, kenapa? Udah keliru perspektifnya. Ya, ingat contoh yang lain. Ya, contoh yang lain. Masih ingat Sadrak, Mesak, Abednego? Itu ketaatan yang sempurna itu. Ketaatan yang powerful. Mereka berkata gini, kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup menolong kami, nggak apa-apa. Kami tidak akan pernah mau menyembah patung yang Tuhan Puraja dirikan. Loh, itu ketaatan tanpa mahar itu, tanpa mahar gitu ya. Ya, itu ketaatan, benar-benar ketaatan yang sempurna, yang totalitas. Tanpa ada embel-embel alat tukar. Oke? Mari, ya, yang pertama sekali lagi, ya, sadar kita di dalam Kristus. Yang kedua, ya, orang yang merdeka, ya, nggak ada lagi penghukuman. Demikianlah sekarang. Sama, setiap kali saya mulai merasa gagal, mulai lemah, iblis mulai intimidasi. Saya ingat banget pertama kali saya lahir baru. Ayat ini merema banget, ya. Namanya orang baru lahir baru selalu ingat dosa masa lalu, ya. Wah, ya, lagi doa nyembah, aduh keingat lagi gitu ya. Saya ucapkan ayat-ayat ini, saya personifikasi. Demikianlah sekarang, ya, demikianlah sekarang. Tidak ada lagi penghukuman bagi Jeffrey yang di dalam Kristus. Ulang sampai jadi rema. Ya, sehingga begitu iblis menyerang, ada roh ketakutan, roh kekhawatiran menyerang, enggak, saya di dalam Kristus, saya merdeka kok, gitu ya. Dituduh lagi, enggak, ya. Makanya hal yang kedua, nggak ada lagi penghukuman, percayalah. Dan yang terakhir, yang saya mau ungkapkan lagi, saya sengaja ulang karena banyak banget teman-teman yang baru join, ya. Yang ketiga, teman-teman, ya, yang ketiga, ya, orang yang punya kemerdekaan yang sejati, sederhana. Kemerdekaan yang sejati itu nggak ada batas. Ya, nggak ada batas. Kemerdekaan yang sejati itu selalu ada batasan di dalam Kristus. Ya, bukan semaunya kita, bukan seenaknya kita. Ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya seperti apa? 3 level tadi. Yang pertama, boleh apa enggak? Yang kedua, benar atau tidak? Yang ketiga, membangun atau tidak. Jadi gitu, cara muridkan orang kalau ada anak rohani yang datang, Kak, gimana? Boleh apa enggak? Gampang. Kalau boleh. Kira-kira sesuai firman nggak? Sesuai, ada firmannya. Oh, benar, sesuai. Nah, masalahnya membangun nggak? Dengan kamu lakukan itu, membangun orang lain nggak? Nggak juga. Ya udah, nggak usah dilakukan. Loh, tapi benar nggak? Oh, benar. Boleh nggak? Boleh. Nah, itu. Emang karena boleh dan benar, berarti apakah harus? Seperti itu ya. Ya, makanya saya di ending dari firman Tuhan malam hari ini saya mau tutup dengan ilustrasi sederhana aja, ya. Kalau kita makan di all you can eat, ya, pernah ya, kalau kita makan ke restoran yang all you can eat, alias you can eat all, gitu ya. Ya, coba saya mau tanya, emang hanya gara-gara semua diizinkan makan, berarti kita semua mau makan semuanya? Makan prasmanan tuh di pesta, gitu ya. Itu kan terserah suka-suka kita kan. Kita mau ambil yang mana? Pertanyaan saya. Boleh nggak? Boleh. Benar nggak kalau saya ngambil? Benar. Nah, pertanyaannya, membangun nggak buat saya? Berarti ada batas nggak? Ada batasan. Dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu memberikan batasan. Dan itu bukan untuk mengikat kita. Tapi justru itu untuk melepaskan kita. Supaya kita menjadi pribadi yang bertumbuh dan berkemenangan. Saya berdoa malam hari ini, teman-teman. Mari. Ya, kemerdekaan yang sejati itu mari kita praktekkan. Dan percayalah, ya, semua udah selesai di atas kayu salib, ya. Apa yang sudah selesai jangan lagi upayakan. Udah selesai ya udah selesai, nggak usah diupayakan, ya. Termasuk dosa kita, ya. Kalimat penutup dari saya, kalau iblis ingatkan masa lalumu, ingatkan sama iblis masa depannya. Oke? Saya ulang, ya. Saya ulang. Kalau iblis ingatkan masa lalumu, ingatkan sama iblis masa depannya. Makanya coba lihat,
iblis cuma taunya masa lalumu. Sementara Tuhan, dia tahu masa lalumu dan dia bereskan masa depanmu. Kalau iblis, dia cuma tahu masa lalumu, dia nggak bisa tahu masa depanmu. Makanya satu-satunya informasi yang dia punya, cuman masa lalumu. Sementara Tuhan selalu terfokus pada masa depan. Jadilah orang yang merdeka, dan doa saya, kemerdekaan yang sejati sudah menjadi milik Anda sejak Anda terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup Anda. God bless you all. Thank you Dani, thank you Hendra, dan semua teman-teman alive ya, dan semua yang sudah join. God bless you all. Ya, terima kasih Tuhan berkati Mas Jeffrey. Ya, Kami berdoa Tuhan buat sidang jemaat-Mu Tuhan. Berdoa buat setiap kami Tuhan yang saat ini kami hadir bersama-sama mengikuti acara ini Tuhan. Dan kami percaya bahwa di dalam Tuhan itulah kemerdekaan sesungguhnya Tuhan. Di luar Tuhan kami nggak merdeka. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Pastor Jeffrey Tresna, berkati dalam pelayanannya, pekerjaannya Tuhan, untuk rumah tangganya Tuhan. Berkati Pastor Jeffrey, supaya Pastor Jeffrey bisa memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Betul juga buat jemaat-Mu Tuhan saat ini di rumah Tuhan. Kami yang saat ini mungkin menghadapi suatu masalah, kami yang saat ini mungkin menghadapi sakit penyakit Tuhan. Kami yang saat ini mungkin menghadapi suatu jalan buntu. Kami yang saat ini menghadapi suatu roh tertuduh. Yang percaya firman Tuhan ya dan amin. Kami percaya tidak ada sesuatu yang kebetulan Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan kami boleh mendengar Tuhan, apa itu kemerdekaan sejati itu? Apa itu Tuhan? Kami percaya bahwa di dalam Kristus tidak ada penghukuman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Hidup kami bukan lagi tentang kami, tapi tentang Kristus yang hidup dalam kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-Mu Tuhan, dan Pastor Jeffrey yang akan mendoakan berkat buat kita semua. Ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Dan malam hari ini kami bersyukur buat kehadiran Tuhan. Kami percaya ruang dan waktu tidak akan pernah membatasi Roh-Mu bergerak dan bekerja. Kan kami percaya malam hari ini kami melihat setiap kami yang mendengarkan pesan ini, bahkan yang mendengar nanti dalam rekaman, yang mendengar, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, dan kami menjadi merdeka yang sesungguhnya Tuhan. Terima kasih, dan malam hari ini kami bersyukur buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Kami mengangkat tangan kami malam hari ini Tuhan, dan kami percaya biar berkat dari Allah Bapa, cinta kasih yang tidak pernah berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, kami percaya memberkati kehidupan kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati keluarga kami, bahkan memberkati masa depan kami. Kami punya tangan yang terampil, apapun yang kami sentuh oleh tangan kami, dibuat Tuhan berhasil. Sampai kemudian orang melihat perbuatan kami yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Kerajaan-Mu diuntungkan lewat kehidupan kami. Kerajaan-Mu dimuliakan lewat sisa hidup kami yang ada. Dan Tuhan dimuliakan dalam seluruh hal. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur bersama berkata, amin, amin. God bless you. Thank you, Tuhan. Siap. Oke, God bless you, Pastor. Oke. Nah, Indra, thank you. God bless. Ya, bye.